Ya, di pertemuan kali ini saya akan membahas tentang microservices. Jadi, microservices adalah sebuah arsitektur perangkat lunak yang membagi sebuah aplikasi besar menjadi beberapa komponen kecil yang independen ya. Nah, komponen-komponen tersebut itu dapat berkomunikasi antara satu sama yang lain ya, melalui interface atau antarmuka yang didefinisikan secara jelas ya. Nah, setiap komponen atau layanan dalam arsitektur microservices mereka memiliki tugas dan masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawab tertentu yang dapat dijalankan secara mandiri ya. Terus komponen tersebut dapat diubah tanpa mempengaruhi layanan lain dalam aplikasi. Nah, komunikasi antara layanan ini biasanya itu dilakukan melalui protokol eh, HTTP atau pesan ya. Jadi secara garis besar microservices ini kita membagi suatu aplikasi web ya, ya pada umumnya dalam bentuk web ke dalam komponen-komponen yang lebih kecil ya. Jadi masing-masing komponen ini ya bisa dikatakan sebagai microservices-nya ya adalah service-service kecil yang berjalan secara independen dan untuk menjalankan suatu fungsi yang besar mereka akan saling berkomunikasi antara satu sama yang lain ya. Ada pertukaran message di situ ya, dan pada umumnya menggunakan atau melalui protokol HTTP ya. Nah, karena masing-masing ini adalah independen, ya, jadi masing-masing komponen ini, kalau misalnya satu bermasalah, itu tidak akan mempengaruhi yang lainnya ya. Kecuali misalnya ada kesalahan dalam produksi data ya, dan data yang salah ini dipakai di service yang lain ya. Otomatis nanti ya secara keseluruhan akurasinya atau kebenarannya itu akan menjalar ke service-service yang lain. Tetapi kalau misalnya ada komponen yang tidak bergerak ya atau tidak bekerja dengan baik ya, itu tidak akan membuat sistem down secara keseluruhan ya. Karena ada bagian komponen-komponen yang lain yang masih berjalan ya. Jadi komponen yang tidak bergantung kepada komponen yang down ini atau rusak ini ya, otomatis nanti mereka masih bisa tetap menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya. Nah, di sini saya punya contoh diagram atau skema dari microservices ya. Nah, di sini kita punya dua wujud dari aplikasi ya. Artinya touch point dengan customers ya. Ada dua, yaitu melalui aplikasi web atau web browser ya. Terus ada juga dari mobile app ya. Kemudian kalau kita menggunakan browser, kita akan berkomunikasi atau berinteraksi dengan storefront web app-nya ya. Jadi aplikasi interface webnya. Jadi user akan berinteraksi dengan aplikasi webnya. Kemudian untuk mobile app, jadi misalnya mobile app-nya ini adalah native ya. Native di handphone tersebut. Nah, dia akan berkomunikasi melalui API gateway ya. Jadi dia akan menggunakan REST API. Kemudian dari dua interface ini ya, masing-masing ya sesuai dengan interaksi yang dilakukan oleh penggunanya ya. Nanti aplikasinya itu akan berinteraksi dengan berbagai service, inventory, dan account service ya. Nah, masing-masing service ini itu memiliki database tersendiri ya, yang independen terhadap yang lain. Nah, seharusnya kalau misalnya masing-masing service ini membutuhkan data ya dari service yang lain, harusnya mungkin di antara mereka ini ada garis juga yang mensimbolkan komunikasi antara ketiganya ya. Tapi kalau misalnya tidak ada ya berarti mereka independen. Nah, kalau misalnya mereka independen ya, dan kerusakan misalnya ya terjadi di bagian shipping ya, ada error di sini, apakah di database-nya ataukah mungkin mesinnya down ya, otomatis dua
service yang lain ini itu dia masih bisa tetap diakses ya. Yang gagal mungkin ya kalau misalnya ada proses shipping ya, kirim barang ya tidak akan bisa dilakukan ya. Tetapi kalau misalnya dia hanya cek inventory ya, atau misalnya ada penambahan item baru ya, nah itu masih bisa tetap dilakukan oleh sistemnya karena dia berdiri sendiri ya, berdiri sendiri, eh, ya independen ya terhadap yang lain ya. Demikian juga kalau misalnya usersnya hanya ingin mengecek account-nya saja ya, misalnya dia ingin mengubah namanya ya, alamatnya ya, nah itu bisa tetap dilakukan ya, tetap berjalan karena dia hanya mengakses account service saja ya. Oke, jadi itu keuntungan dari microservices ya. Jadi ketergantungan antara satu service yang lain itu bisa dikurangi dan kalau misalnya eh, ada masalah di komponen tertentu atau service tertentu itu tidak akan membuat keseluruhan aplikasi down ya. Sangat berbeda dengan aplikasi monolitik ya, di mana semuanya itu dibuat dalam satu paket, satu paket software ya. Jadi kalau misalnya satu bermasalah, ya otomatis nanti yang lain fiturnya itu tidak akan bisa digunakan. Oke, jadi itu keuntungan dari aplikasi microservices di mana fungsi-fungsi yang kecil itu dibuat independen terhadap. Nah, ini beberapa kelebihan dari microservices ya. Beberapa kelebihan dari microservices ya. Yang pertama adalah scalability ya. Jadi arsitektur microservices itu memungkinkan skalabilitas yang lebih baik dibandingkan dengan monolithic arsitektur. Artinya kalau misalnya ya karena masing-masing berjalan tersendiri ya, ya kalau misalnya ada penambahan service baru ya tinggal ditambahkan aja ya. Ditambahkan aja ya dijalankan aja ya. Sedangkan kalau misalnya monolitik ya terjadi ada perubahan kode gitu kan misalnya ya, otomatis ya semuanya harus di-build ulang lagi, di-packaging ulang lagi dari awal ya, scalability-nya. Terus monolitik biasanya bergantung kepada salah satu mesin saja ya, biasanya ya. Jadi ya beban komputasinya itu ditanggung oleh mesin itu saja ya. Tapi kalau misalnya kalau microservices biasanya unit-unitnya itu terpisah ya, masing-masing memiliki mesin atau beban komputasi tersendiri, apakah itu virtual ataukah non-virtual ya, memang secara fisik di mesin tersendiri akan lebih mudah dilakukan ya. Jadi skalabilitasnya itu lebih mudah dilakukan. Terus secara fleksibilitas juga dia oke ya. Dalam arsitektur ini ya setiap layanan dapat dikembangkan secara terpisah tanpa mempengaruhi layanan lainnya ya. Jadi service yang kecil-kecilnya ini itu bisa dikembangkan secara terpisah ya, tanpa harus membuat service yang lainnya itu down ya, atau dimatikan terlebih dahulu ya. Jadi dibuat nanti tinggal dipasang saja. Nah, toleransi kesalahan juga tinggi. Jika terjadi kesalahan pada satu layanan, maka layanan yang lainnya masih dapat berjalan normal dan tidak terganggu ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Ya, terus untuk keuntungan yang lain adalah skalabilitas tim ya. Dalam arsitektur microservices, tim pengembang dapat fokus pada layanan tertentu dan membuat perubahan dengan cepat tanpa harus memikirkan bagaimana perubahan tersebut akan mempengaruhi layanan lainnya dalam aplikasi. Ya, karena dia terdiri dari service-service yang independen, ya otomatis ya fokus saja di komponen yang mau dikembangkan ya atau diperbaiki. Dan itu kemungkinan besar tidak akan berdampak kepada komponen-komponen yang lainnya atau service-service yang lainnya. Nah, terus ini juga keuntungannya teknologi yang beragam ya. Dalam arsitektur microservices, setiap layanan dapat menggunakan teknologi yang berbeda-beda. Ya, jadi
taruhlah misalnya ada komponen machine learning-nya ya, misalnya buat prediksi atau memproses data, otomatis biasanya Python ya, Python dengan library machine learning dan AI-nya yang sangat banyak ya. Nah, itu bisa dipakai sebagai microservices terpisah ya. Sedangkan di bagian yang lain, misalnya untuk enterprise engine-nya ya, enterprise sistemnya, yaitu mungkin bisa pakai Java ya, karena Java sangat baik untuk pengembangan aplikasi-aplikasi yang bersifat enterprise. Terus dari skalabilitas bisnis, ya, dalam arsitektur microservices, setiap layanan dapat berjalan secara independen. Ya, seperti di diagram tadi ya, setiap layanan dapat berjalan secara independen ya. Artinya kalau misalnya satu layanan down, layanan yang lain itu masih bisa dilakukan ya. Jadi misalnya user masih bisa cek account-nya, terus user juga masih bisa cek inventory, walaupun mungkin ada permasalahan ya, atau ada masalah di bagian shipping-nya. Nah, ini adalah kekurangan microservices ya. Yang pertama adalah kompleksitas. Ya, karena masing-masing komponen itu adalah independen ya, terus ada banyak komunikasi di antara komponen ya atau services, maka akan secara otomatis meningkatkan kompleksitas sistem ya. Terus ya, koordinasi yang lebih rumit ya, ini bagian dari kompleksitas juga. Ya, kita perlu koordinasi antar layanan yang mungkin agak lebih rumit dibanding aplikasi yang monolitik. Terus otomatis juga ya, ya karena banyak services dan masing-masing independen ya, otomatis semuanya service ini harus dideploy satu persatu ya. Nah, biar tidak repot ya, harus ada kayak semacam sistem otomasi ya, automation yang bisa melakukan deployment ini secara ya yang lebih mudah ya, yang memudahkan user. Nah, ini berbeda dengan aplikasi monolitik di mana sekali deploy ya keseluruhan fungsi itu sudah bisa dipakai ya. Tapi kalau misalnya microservices, kita perlu deploy semuanya satu persatu. Dan untuk menanggulanginya, kita perlu suatu sistem yang bisa mengotomasi itu semua. Yang lain adalah keuntungannya adalah biaya ya. Kerugiannya adalah biaya karena penggunaan arsitektur microservices di mana setiap service ini adalah independen, maka dia akan menggunakan resource yang lebih tinggi ya. Dan akibatnya dia memerlukan biaya yang lebih mahal. Cuma ya, mengikuti perkembangan tren ya, tren biaya komputasi ya, makin ke sini yaitu biayanya makin murah ya. Komputer makin cepat ya, terus juga memori makin besar ya, relatif terhadap biaya yang perlu dikeluarkan. Jadi biasanya dulu ya, itu lebih kepada reusability ya. Jadi suatu unit hardware sebisa mungkin dipakai oleh berbagai layanan ya, di reuse semuanya ya. Semuanya mencoba untuk reuse resources hardware tersebut. Tapi sekarang ya, karena adanya virtualisasi ya, virtualization, baik itu Docker atau virtual machine ya, seperti VMware ya, dan VirtualBox ya. Terus hardware yang makin murah, otomatis nanti orang akan lebih memilih untuk menggunakan mesin komputasi yang sendiri yang tidak di-share ke komponen-komponen yang lainnya. Oke, nah contoh aplikasi microservices mungkin saya tidak usah jelaskan satu persatu, tetapi arsitektur ini sudah banyak dipakai di berbagai perusahaan besar ya. Ya, biasanya mereka menggunakan atau membuat independen ya fungsi-fungsi atau proses-proses tertentu sehingga
masing-masing itu, masing-masing komponen atau servisnya itu tetap bisa berjalan dengan baik, walaupun mungkin ada satu atau dua komponen yang bermasalah ya. Di top companies biasanya sudah menerapkan ini. Ya, ini adalah sebagian dari contoh-contoh yang bisa dikemukakan di slide yang ini. Nah, secara kesimpulan ya, jadi microservices adalah pendekatan arsitektur perangkat lunak yang membagi aplikasi menjadi komponen-komponen yang lebih kecil ya, yang independen, dan pada umumnya dalam bentuk web services ya. Nah, kelebihannya ya dari menggunakan arsitektur microservices ini meliputi kita mendapatkan keuntungan berupa skalabilitas, fleksibilitas, toleransi kesalahan, skalabilitas tim, teknologi yang beragam, dan skalabilitas bisnis juga ya. Namun terdapat juga beberapa kekurangan ya, seperti kompleksitas ya, koordinasi yang lebih rumit, kebutuhan akan otomasi yang tinggi, dan biaya yang lebih tinggi juga ya. Ya walaupun mungkin biayanya tinggi ya, dan segala kekurangan yang lain ya, beberapa perusahaan terkemuka seperti Amazon, Netflix, dan lain-lain sebagainya itu telah berhasil menerapkan arsitektur microservices dalam produk dan layanan mereka ya. Ya cuma kembali lagi ke kebutuhannya seperti apa ya. Jadi kalau misalnya ya karena biayanya yang besar, tinggi, dan kompleks ya, otomatis mungkin kalau perusahaan masih kecil atau kebutuhannya hanya untuk kebutuhan yang sederhana ya, otomatis kalau menggunakan microservices akan berlebihan ya. Jadi mungkin semuanya tergantung dari kebutuhan perusahaan ya. Jadi makin mature, makin besar, makin banyak dananya, otomatis dia akan lebih punya banyak kemampuan untuk membuat sesuatu yang kompleks, sehingga dapat menangani beban request misalnya atau beban komputasi yang lebih besar pula. Jadi semuanya disesuaikan dengan kebutuhan. Oke, ya selanjutnya saya akan demo sederhana aja ya, bagaimana microservices bekerja. Jadi di sini kita punya dua microservices ya. Ada employee dan performance. Ya, jadi pada intinya employee ini adalah service di mana kita bisa menarik data dari employee, sedangkan performance di sini dia berfungsi untuk menarik nilai kinerja dari employee tersebut ya. Ya, untuk relasinya sendiri ya, kardinalitas atau mappingnya itu adalah 1:1 ya. Jadi satu data employee itu berbanding ke satu data performance. Oke, nah untuk request-nya sendiri itu di request dengan menggunakan JSON ya. Dengan menggunakan JSON, ya ini bisa kita andaikan aja request-nya ini dari mobile app yang native ataupun juga dari web browser yang melakukan RESTful request ke employee yang ada di sini ya. Nanti balikannya itu dikembalikan dalam bentuk JSON. Ya, kita akan menggunakan Postman untuk melakukan testing. Oke. Ya, untuk source code-nya kalian bisa cek di sini, ini alamatnya. Kemudian ya ini struktur foldernya. Jadi saya buat ada dua proyek terpisah, employee dan performance. Masing-masing adalah microservice yang terpisah. Ya, setelah kalian download, kalian bisa import kodenya dengan menggunakan Eclipse ya. Jadi di sini ada dua project yang saya maksud tersebut ya, employee dan performance. Oke, sebelum langkah lebih lanjut, kita perlu membuat database-nya. Nah, di sini saya sudah ada query untuk membuat database-nya ya di sini. Tetapi saya akan eksekusi dengan menggunakan Visual Studio Code ya untuk membuat tabelnya. Ya, pastikan bahwa kalian memiliki MariaDB ataupun MySQL yang jalan di sistem operasi kalian dengan dengan password
dan username yang Anda ketahui. Nah, ini adalah Visual Studio Code. Saya pakai extension yang ini ya. Kemudian saya browse ke bagian database, kemudian saya create connection. Saya pakai username saya, kemudian saya ketik passwordnya. Saya tes connection. Ya, sukses ya. Sukses. Nah, di sini saya coba cek servisnya ya. Jadi status sudo systemctl status MariaDB. Oke, nah statusnya dia jalan di sini. Oke, servisnya. Kemudian saya coba browsing. Oke, nah di sini ada tabel demo. Ini sudah terbuat ya karena saya tes tadi. Nah, selanjutnya saya coba drop aja ya tabelnya. Saya klik enter. Database name, oh demo. Oke, demonya terhapus. Ya, database demonya terhapus. Kemudian di sini saya browsing file SQL yang saya buat tadi ya. Di sini ada, saya buka. Nah, ini kemudian saya coba running ya. Run selected, run all SQL statement. Ya, di sini sudah jalan ya. Kemudian untuk browsingnya, oke, saya kembali ke database. Saya refresh. Nah, di sini sudah ada tabel. Dua tabelnya tadi, employee dan performance. Oke, ini datanya ya, data dummy aja ya. Sedangkan ini isi dari performance-nya. Jadi ini rate-nya 8 atau 9. Oke, nah untuk kodenya sendiri saya buat dengan menggunakan Java ya. Dengan menggunakan framework Spring ya, Spring Boot. Nah, di sini ada berbagai macam directory. Saya akan jelaskan untuk yang employee-nya ya. Jadi ini adalah yang utama ya. Kelas utamanya. Jadi ini yang harus dijalankan ya. Untuk menjalankan microservice-nya. Kemudian di sini ada employee config ya. Jadi pada dasarnya ini adalah file konfigurasi yang digunakan oleh Spring ya. Jadi dia menggunakan konsep inversion of control atau yang biasanya juga disebut dependency injection, di mana dengan config ini pada saat runtime, Spring-nya itu bisa membuat objek di saat runtime ya. Jadi dia kayak seperti menginjeksi objek tersebut ya ke variabel yang kita deklarasikan dengan tag auto-wired ya. Jadi nanti dia akan buat objek atau instance dengan tipe tersebut ya. Nah, objek-objeknya itu di dalam Spring itu disebut dengan bin ya. Dengan bin, istilahnya adalah bin. Jadi objek yang diinjek oleh Spring Framework ya, itu yang disebut dengan bin. Nah, kita lihat penggunaan dari bin yang ini adalah di bagian controller. Ya, kalau kalian lihat, nah di sini ya di sini ada ya auto-wired tadi ya. Di sini kita tidak definisikan objeknya, jadi kita tidak buat sama dengan new ya.
untuk membuat new, terus employee ya. Ya, tidak seperti ini ya. Tapi nanti itu akan diinjeksi oleh Spring Framework-nya. Oke, pada saat runtime ya, dijalankan. Oke, terus di sini kita punya dua action ya dari controller. Ya, artinya kalau misalnya URL-nya yang ini dipanggil, nanti dia akan menjalankan metode yang ini. Ya, demikian juga yang ini ya. Jadi kalau misalnya di URL webnya itu kita panggil yang seperti ini ya, nanti dia akan mengeksekusi kode berikut. Lengkap dengan mapping variabelnya. Jadi ID di sini nanti akan dikonversi menjadi ID di sini ya. Demikian juga ID di sini akan dikonversi menjadi ID di sini. Nah, di sini pada intinya adalah kita akan mengambil data employee ya, details data employee-nya ya. Dia akan tarik datanya dengan menggunakan employee service, get employee by ID ya. Dan kemudian dikonversi menjadi employee response ya. Employee response ya, nanti dikonversi menjadi JSON ya dengan status HTTP oke. Hal yang sama juga berlaku untuk get performance employee by ID. Nah, uniknya yang di sini itu dia ada kayak semacam koneksi ya. Jadi untuk performance-nya itu kita ambil juga dari performance service yang merupakan project atau microservice terpisah. Oke, terus lanjut lagi ke directory berikutnya. Ya, di sini ada dua ya. Oke, yang ini harusnya tidak perlu di sini. Nanti saya akan hapus. Jadi untuk project yang ini cukup hanya employee saja ya. Nah, di employee yang di sini, nah pada intinya ini dia adalah semacam Java Persistent API ya. Jadi ini kayak semacam kelas nanti yang digunakan untuk merepresentasikan isi record dari tabel yang ada di dalam database ya. Jadi ada ID-nya, ada name, email, age, dan seterusnya. Nah, manfaat menggunakan Java Persistent API adalah kita tidak perlu tahu secara detail query yang kita gunakan. Jadi nanti semuanya itu sudah diatur uh, oleh Java Persistent API-nya ya. Nah, istilahnya ini disebut sebagai object relational mapping ya. Jadi kita punya representasi kode Java di dalam memory instance ya, atau objeknya yang merepresentasikan data yang ada di dalam row tabel database. Kita bisa baca, manipulasi ya, save, update, dan lain sebagainya tanpa harus mengetahui query spesifik yang ada pada database yang kita gunakan ya. Jadi nanti kita bisa konfigurasi ya, apakah mau pakai MS SQL ya, punya Microsoft, MySQL, ataupun PostgreSQL. Tapi pada intinya ya, dengan yang ini ya, dengan menggunakan JPA ini, kita tidak perlu tahu query spesifik. Walaupun Hibernate ya, yaitu Object Relational Mapping Framework yang digunakan oleh Spring Framework, ya itu punya juga query tersendiri ya, query umum yang bisa digunakan untuk melakukan operasi-operasi atau query terhadap berbagai back-end database. Oke, terus yang di sini, oh ya sebelum lanjut ya kalian bisa perhatikan ya di sini ada email, name, ID, age ya, semuanya ini berpadanan ya satu-satu dengan kolom yang ada di employee ya, kolomnya ini sama, mirip-mirip. Oke, terus
Di sini ada employee repository ya. Nah, jadi kelas ini ya, interface ini itu mengextend JPA repository ya. Pada intinya ini nanti dia akan merepresentasikan kayak semacam service ya atau fungsionalitas yang mana kita bisa melakukan operasi create, read, update, delete ya, ataupun juga pagination ya, untuk data yang ada di dalam tabel ya, untuk data yang ada di dalam tabel ataupun ya di dalam tabel ya. Oke, ini untuk employee repo-nya ya, jadi kayak semacam service untuk melakukan operasi CRUD ya, create, read, update, delete, dan juga pagination. Kemudian yang ini di sini kita punya employee response. Nah, pada intinya employee response ini adalah semacam kelas Java ya, yang nanti kita akan gunakan sebagai yang akan kita konversikan menjadi JSON ya. Format JSON-nya seperti apa? Nah, di sini kalau kalian lihat, di sini ada employee performance response. Jadi pada intinya response yang ini itu dia memiliki dua komponen ya, employee response dan performance response. Jadi pada saat nanti dibalikan, JSON-nya itu mengandung employee response dan juga performance response. Oke. Nah, setelah itu di sini ada yang namanya employee service. Nah, employee service ini nanti dia akan dia kayak semacam yang menarik datanya ya. Kemudian nanti yang bertanggung jawab untuk melakukan mapping ya. Jadi kayak dia ini semacam service yang menarik data dari tabel ya. Kemudian juga yang bertanggung jawab untuk menarik data dari web service atau microservice terkait ya. Kemudian untuk digabungkan sedemikian rupa dan dikembalikan ke controller ya. Nanti controllernya yang ubah ke dalam format JSON. Nah, di sini ya seperti ini ya. Jadi di sini ada employee repo ya. Jadi dia find by ID ya. Kembali lagi employee repo ini adalah interface atau kelas yang digunakan ya, instance yang digunakan untuk menarik atau melakukan operasi create, read, update, delete, dan pagination ya. Salah satunya adalah fungsinya menarik data by ID ya. Jadi kita tinggal supply ID-nya, kita dapat employee-nya, kemudian kita mapping ya. Dari employee ini kemudian kita mapping ke employee response. Nah, mapper yang ada di sini ya, model mapper ini nanti pada intinya ini adalah kelas yang melakukan mapping secara otomatis dari dua kelas yang berbeda ya. Model mapper. Model mapper ya. Jadi dia konversi dari employee ya, employee yang JPA tadi ya. Employee yang JPA ini dikonversi ke employee response. Ya, mirip-mirip. Oke, terus nah ini yang di sini yang agak mungkin lebih kompleks ya. Di sini itu ya, yang pertama adalah kita get employee by ID ya. Jadi kita dapat get employee by ID-nya ya, employee-nya saja ya. Kemudian di sini kita request ke jadi REST template ini adalah objek yang digunakan untuk merequest entity ya dari web service yang lain. Nah, di sini kalau kalian lihat ada query-nya di sini menggunakan URL ya. Localhost 8018 ya. Get employee ID ya. Kemudian di mapping ke performance response ya.
Jadi ini adalah response entity. Kemudian untuk performance response-nya ini kita ambil dari get body dari response entity ya. Ini kan hasil request-nya. Yang ini adalah isinya, body-nya, performance response. Nah, setelah itu kita buat objek dari employee performance ya. Kita set employee-nya yang diambil dari service yang ini. Kemudian kita set performance-nya yang datanya itu diambil dari performance service ya, microservice. Kita jadikan satu, kemudian kita return employee performance. Jadi employee performance yang ini itu yang ini ya. Employee performance ya, kelasnya. Jadi ada dua, ada employee dan ada performance-nya juga. Nah, sekarang sudah dijadikan satu. Nah, ini dibalikannya kemana? Ke controller ya. Oh, ini saya tambahkan sini request performance data from the performance service ya. By employee ID. It's a separate service. Oke. Nah, ininya yang ini itu dimasukkan ke dalam controller yang ini ya. Jadi method atau action yang ini. Ya, get performance by employee ID. Close other, saya buka yang ini. Yang ini ya, get performance by employee ID dipanggil. ID-nya ya dapat employee performance ya. Ini kan dia employee performance. Nah, terus dikonversi ke dalam bentuk response entity ya dalam format RESTful ya, JSON. Oke, nah itu untuk employee-nya ya. Kemudian kita masuk ke performance service ya. Kita masuk ke kelas utamanya. Di sini saya ada modifikasi sedikit ya untuk kelas utamanya. Di sini kalau yang employee service ya ini normal default umum dari Spring ya untuk menjalankan aplikasi Spring. Cuma di sini saya ada sedikit perubahan ya. Saya ubah portnya menjadi 8081 ya, supaya tidak bentrok karena mereka adalah dua service yang berbeda, maka keduanya harus dipisahkan. Kalau misalnya sama portnya, nanti akan tabrakan. Jadi yang untuk performance service, saya ubah default portnya itu menjadi 8081, sedangkan employee service masih tetap menggunakan default port, yaitu 8080 ya. Jadi 8080, yang ini 8081. Oke, yang lain itu ya sama aja ya. Employee config ya ini sama aja ya. Employee config ya. Terus controller juga sama, mirip-mirip ya. Oh, oke, itu masih employees ya, sorry. Config. Nah, ini untuk performance ya. Performance controller, dia di sini hanya satu ya, untuk menarik data performance. Kemudian entity juga di sini hanya ada 3 kolom ya. ID, employee ID, dan rate. Kalau kalian perhatikan, nah itu bersesuaian dengan kolom-kolom yang ada di performance ID, employee ID, dan rate ya. Terus yang lain adalah repository juga sama, mirip-mirip. Nah, di sini ya selain dengan menggunakan query yang ini ya, find by employee ID, kita juga bisa definisikan query dari Hibernate ya, yaitu objek relational mapping framework ya yang digunakan oleh Spring ya. Jadi dia memiliki query juga yang generik untuk berbagai
backend database. Ya, di sini ada select P from performance ya. Jadi performance di sini lebih kepada ya objek yang ada di sini ya. Jadi kelas CPA-nya yang kita buat. Ya, di mana P employee ID-nya itu adalah berupa parameter. Nah, employee ID-nya sini ya kita mapping. Jadi employee ID ini kita mapping ke query yang ada di sini dengan menggunakan param berikut ya, employee underscore ID. Oke, itu untuk performance. Terus ya sebagai tambahan ya, kalau kalian mau lihat coba. Nah, di sini ada metode-metode yang sudah didefinisikan oleh JPA repositorinya yang ini ya. Jadi dengan menggunakan metode-metode yang ini ya, kita bisa melakukan create, read, update, delete ya. Jadi misalnya delete all ya. Ya, terus delete berdasarkan objeknya ya. Find, save ya. Dan seterusnya ya. Terus ya ini untuk respon performance ya. Terus yang di sini ada performance service ya. Untuk performance-nya ya. Performance microservice-nya ya sama aja mirip-mirip dengan yang tadi. Cuma ya mirip-mirip dengan employee, cuma yang ini hanya untuk performance aja ya. Ya, di sini adalah kita punya metode get performance by employee ID. Nah, ini dipanggil sama oleh controllernya ya, get performance by employee ID. Yang ini, ya. Oke, nah sekarang kita mau tes ya. Ya kalau kalian perhatikan di sini yang tadi ya, performance. Nah, ini kan portnya 8081. Itulah sebabnya di employee service-nya, ya di sini kita request ya 8081 performance. Ya. 8081, terus yang di sini performance service application-nya 8081. Oke, nah ya sekarang kita mau demo ya. Oke. Nah, di sini saya coba jalankan ya. Employee service-nya terlebih dahulu. Nah, ini employee service. Kalau misalnya ada error di situ kita tetap jalankan aja ya. Oke, ini Spring-nya sudah yang employee service masih jalan. Terus di sini kemudian Project Explorer-nya saya buka yang ini aja deh. Performance service ya. Saya run sebagai Java application. Jadi di sini ada dua ya. Oke. Jadi ada dua nih, ada employee service. Saya ganti lagi dengan performance service ya. Jadi ada dua service. Nah, kemudian saya buka Postman. Kita mau get ya di sini ya localhost 80880 ya. Employees ID-nya 1. Saya coba get ya. Kita send.
Oke, nah ini datanya 1, 2. Oke, ini yang untuk Luis Suarez-nya. Kemudian saya coba juga tarik data di sini untuk yang performance ya. Performance. Nah, di sini error ya. Karena tidak ada servisnya, kita mesti ganti jadi 8081 karena portnya berbeda ya. Jadi ini untuk employee yang pertama, ini untuk employee yang kedua. Ya. Oke. Nah, saya copy lagi, saya mau buat request baru lagi ke 8081 yang akan 8080 yang akan merequest performance ya, performance dari user tersebut, dari employee tersebut. Nah, kalau kalian lihat di sini gabungannya sudah ada 2 ya. Jadi ada employee dan performance ID ya. Nah, ini kok bisa seperti ini? Ya, karena balik lagi ke kodenya ya. Balik lagi ke kodenya, kita buka Java-nya. Employee service ya di sini. Nah, ini diambil dari lokal ya. Lokal database-nya, kemudian di sini kita request dari service yang lain ya. Kemudian kita gabungkan satu ya ke dalam objek dari employee performance response ya. Kita set employee-nya dan juga set performance-nya ya. Kemudian nanti di controllernya ya. Di sini di controllernya ya, nanti di sini get employee performance ya, sesuai dengan mappingnya yang ada di sini ya. Employees performance dan ID-nya. Kita konversi menjadi employee performance response ini kita konversi menjadi JSON yang dimana di dalam JSON itu terdapat 2 entity ya, performance dan juga employee ID-nya. Oke, ya jadi demikian demo dari microservices.